Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap semua yang menonton video Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita akan membahas materi yang lebih khusus, yaitu mengenai ide dan analisis peluang usaha di tempat yang lain ya. Ikuti Ibu ya, cekidot. Oke, kita sudah berpindah tempat. Itu artinya kita akan fokus ke materi yang lebih khusus ya, anak-anak. Kita akan membahas ide dan analisis peluang usaha produk peralatan teknologi terapan. Kenapa sih Ibu memilih produk tersebut untuk dipelajari oleh adik-adik sekalian? Nah, karena di era 5.0 ini kita dituntut untuk kreatif dan inovatif mengikuti perkembangan zaman begitu. Perkembangan zaman yang ada, kita dituntut untuk bisa mengembangkan sebuah teknologi, tidak hanya berpaku dengan ilmu yang sudah ada. Ilmu yang sudah ada itu seharusnya dikolaborasikan dengan ilmu terapan yang kita kembangkan gitu. Peluang usaha produk peralatan teknologi terapan ini diawali tentunya dengan riset pasar. Riset pasar itu ya, kita harus tahu dulu nih pasar lingkungan sekitar kita cocok nggak nih untuk jual usaha ini produk peralatan teknologi terapan. Kalaupun di lingkungan sekitar kita tidak cocok, maka kita harus menjelajahi di tempat-tempat yang lainnya gitu. Kita harus menjual produk itu di tempat lainnya, tidak hanya berpaku di lingkungan terdekat kita begitu ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, ini memulai usaha kita itu harus sekali memiliki ide kreatif, inovatif, terus yang tidak monoton begitu ya. Kalaupun ada pesaing, produk kita bisa diversifikasi produk. Apa itu diversifikasi produk? Ibu akan bahas di video yang akan datang ya. Oke, sebelum Ibu lanjutkan ke materi yang selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud analisis SWOT. Yang kedua, buatlah perencanaan usaha produk peralatan teknologi terapan berdasarkan kebutuhan lingkungan sekitar atau pasar lokal dengan ide kreatif yang kamu miliki. Jelaskan ya secara rinci di soal yang kedua ini. Ibu tunggu jawaban kalian di selembar kertas, dan selembaran itu kalian foto ya. Kalian harus membawanya ketika kalian praktek atau ada tatap muka ya. Keberhasilan dan kegagalan suatu usaha juga bisa dipengaruhi oleh faktor non-teknis, yaitu perencanaan. Seorang pengusaha seharusnya memiliki perencanaan yang matang untuk mendirikan sebuah usaha. Perencanaan itu tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, tapi perencanaan itu bisa berjalan sampai berpuluh-puluh tahun, dan perencanaan itu harus diikuti dengan beberapa aspek yang lain, seperti cara mengatasi tantangan yang ada, berinovasi atau diversifikasi produk, atau bahasa yang singkatnya itu meluncurkan produk baru yang sesuai dengan minat masyarakat. Nah, tentunya seorang pengusaha harus memiliki semangat juang yang tinggi dan memiliki tujuan yang jelas terhadap usaha yang dirilisnya.
Untuk dapat mengerti semua itu, maka seorang pengusaha itu pasti harus mengetahui analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Yang pertama S. S itu kepanjangan dari strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah produk usaha yang akan kita dirikan itu pasti memiliki kelebihan dari produk yang lainnya atau dari brand-brand lainnya. Nah, kita harus bisa memaparkan itu. Berikutnya adalah W. W itu yang dimaksud adalah weakness, yang artinya itu kelemahan. Begitu juga dengan kekuatan atau kelebihan. Usaha kita pasti memiliki sebuah kelemahan. Nah, apa itu kelemahannya? Kita harus mengetahui kelemahan usaha ini, seperti misalkan di tahun mendatang, 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan itu akan ada pesaing atau muncul bermacam-macam usaha yang serupa dengan kita, namun dengan brand yang berbeda. Nah, kita harus bisa menganalisis kelemahan produk usaha kita. Yang berikutnya adalah O. O atau opportunity. Yang artinya itu peluang. Peluang usaha. Berikutnya adalah T. T itu adalah threat. Threat yang artinya adalah ancaman. Suatu usaha pasti memiliki ancaman, baik itu pesaing ataupun produk yang kita produksi sendiri. Tentunya kita harus bisa mengatasi ancaman itu. Dengan apa? Dengan kita mempelajari kewirausahaan ini. Oke, pertemuan kali ini sudah cukup sampai di sini ya, adik-adik ibu.